Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya selalu berdoa Bapak Ibu keadaannya selalu baik-baik saja, karena saya percaya dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita, yang selalu setia melindungi kita. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu kalau kembali kita bisa mendengar firman Tuhan di hari ini. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan saja dan karena kesetiaan Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini mendapatkan kembali firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, agar hidup kami tetap seturut rencana-Mu. Nama-Mu kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita adalah makna di dalam ketersediaan dari Tuhan. Makna di dalam ketersediaan dari Tuhan, Yehovah Jireh. Saudara, tanggung jawab Tuhan janganlah kita ragukan dalam hal kehidupan kita, dalam hal di seluruh kehidupan kita. Sekarang tinggal kita bagaimana bertanggung jawab terhadap nilai Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Sebab saudaraku, untuk meraih apa yang sudah Tuhan sediakan dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa semau gue. Jadi saudaraku, dalam hal ini kita ada tuntutan tanggung jawab sebagai orang yang untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Makanya makna di dalam ketersediaan dari Tuhan ini nyata bahwa Tuhan itu adalah sangat baik, sangat luar biasa, sangat amat bertanggung jawab terhadap umatnya, dan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan selalu setia menyertai umatnya. Yang pertama Bapak Ibu adalah ketersediaan kesempatan untuk kita bertobat. Jadi kesempatan yang tersedia. Jika kesempatan ini Bapak Ibu tidak bertanggung jawab dan tidak benar-benar merespon dengan baik, kesempatan ini karena hanya satu kali saja dalam seumur hidup akan hilang. Jika kesempatan ini hilang, yang adalah yang kita dapat kebinasaan. Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi kesempatan yang tersedia adalah kesempatan untuk kita bertobat dan hidup di dalam pertobatan. Ayatnya di Matius 3 ayat 1 sampai 10. Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang tersedia adalah kesempatan untuk kita bertobat. Jikalau kita tidak ada buah pertobatan, kapak sudah tersedia. Artinya penentuan sudah tersedia, hukuman sudah tersedia. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini? Orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu, menyikapinya, mereka tidak mau dalam pertobatan hidupnya. Karena mereka merasa sebagai anak Abraham, bukan hasil perzinahan. Mereka bangga sebagai anak Abraham dan mereka punya hak masuk surga sebagaimana Abraham. Tetapi hidup mereka tidak mau bertobat. Jelas dikatakan di ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, kalau hidup tidak ada pertobatan, Tuhan tidak pandang bulu. Engkau sebagai anak Allah, mengaku sebagai warga sorga, yang mengaku berhak masuk sorga oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah. Tapi kalau tidak dalam pertobatan, kesempatan dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan tidak dilakukan dengan bertanggung jawab, kapak sudah tersedia. Jadi jangan sampai kita menyatakan kebanggaan yang semu. Sebagaimana orang Saduki dan orang Farisi ini bangga bahwa mereka itu berhak masuk surga, makanya mereka juga minta dibaptis, tetapi tidak ada nilai pertobatannya, tidak ada buah pertobatannya. Iya kan, saudara? Banyak orang Kristen semacam ini, Bapak Ibu. Begitu bangga mengatakan, saya dapat anugerah, saya dapat kasih karunia, pasti masuk surga. Tapi buah pertobatanmu tidak ada. Jadi apa yang kau banggakan itu kebanggaan semu. Lihat orang Saduki dan orang Farisi, dikatakan dengan tegas oleh Yohanes Pembaptis, "Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Saudara, dari batu-batu ini Tuhan bisa menjadikan anak-anak Abraham. Jadi saudaraku, nilai kebanggaan yang semu perlu kita hati-hati, karena di situ, di dalamnya tidak ada pertanggungan jawab sebagai orang yang hidup di dalam keselamatan Tuhan, sebagai orang yang hidup yang di dalam kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang hidup yang di dalam anugerah Tuhan. Tidak ada buah pertobatan, hidupnya terus berbuat jahat, terus berbuat najis. Ya kan? Jangan sampai kita mempunyai kebanggaan yang semu seperti orang Saduki dan orang Farisi. Sebagai anak Abraham, sebagai warga sorga, sebagai anak-anak Allah. Tetapi nyatanya kelakuannya tidak demikian dan tidak mendukung dan tidak bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Malah kecenderungan melakukan hal yang setan perbuat, sehingga lebih cocok menjadi anak-anak setan. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Jadi kapak sudah tersedia. Makanya ketersediaan waktu kita bertobat diambil dengan penuh rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Hiduplah dalam pertobatan dan mengeluarkan buah-buah pertobatan seumur hidupmu sebagai nilai penunjang, sebagai nilai pendukung bahwa engkau benar-benar mengerti, bahwa engkau benar-benar bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku, di sini ada nilai pertobatan sebelum kita dibaptis. Iya kan saudaraku? Jadi tidak bisa dikatakan sekali selamat tetap selamat. Karena ini ada baptisan loh. Tetapi sekarang seringkali baptisan itu persyaratannya dibikin lunak Bapak Ibu. Mau sembuh, mau diberkati. Dan pertobatannya mana? Makanya banyak orang Kristen melakukan baptisan berulang kali. Karena dengan alasan saya bikin dosa lagi, saya bikin dosa lagi. Jangan bercanda akan nilai kebenaran Tuhan loh Bapak Ibu. Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Di dalam Ibrani 10:26, apabila engkau berbuat dosa lagi, dengan apa lagi kau diampuni, sama saja kau menginjak-injak karya anak domba Allah. Jadi hasilkanlah buah pertobatan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai engkau mempunyai kebanggaan yang semu. Engkau bilang anak Tuhan, kau bilang mendapatkan kasih karunia, kau bilang mendapatkan anugerah, tetapi pertobatanmu tidak ada. Itu sama saja engkau sendiri yang menolak
dengan tidak bertanggung jawab anugerah yang sudah Tuhan berikan. Hendaknya kesempatan emas yang hanya datang satu kali saja dalam seumur hidup kita dimanfaatkan dengan baik. Dan setelah itu kita hidup dalam pertobatan. Takut akan Tuhan adalah awal ilmu pengetahuan. Setiap kita perlu camkan baik-baik, jangan sampai kita ditipu dengan hal-hal yang semu. Mengaku sebagai anak Allah, yakin masuk surga, nyata hidupnya tidak bertanggung jawab terhadap nilai tersebut. Sama aja nilai pembuat kejahatan. Makanya dikatakan di ayat 10, kamu kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Anda mau bantah firman Tuhan ini? Anda mau menolak firman Tuhan ini? Ya silakan saja, yang rugi Anda sendiri kok. Saya hanya memberitakan kebenaran bahwa ada nilai penentuan, ada nilai punishment apabila kita bermain-main di dalam waktu yang Tuhan berikan sebegitu luar biasa, kesempatan untuk kita bertobat. Ada amin Bapak Ibu? Seharusnya tatkala Tuhan membuka pintu anugerahnya, benar-benar disitulah kita bertobat dan mengaku dosa kita. Dan jangan berdosa lagi. Bertanggung jawablah hidup kita di dalam anugerah yang luar biasa melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Jangan kita menghinakan pengorbanan Tuhan. Jangan kita menginjak-injak karya anak domba Allah. Hiduplah dalam pertobatan. Itu kesempatan yang tersedia bagi kita. Sehingga kita benar-benar adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab di dalamnya. Ada amin Bapak Ibu. Bertobatlah Bapak Ibu selagi masih ada waktu. Sebab manusia hidupnya seperti uap. Kelihatannya ada kemudian hilang. Janganlah kita mempermainkan nilai-nilai yang sangat luar biasa tersebut yang dari Tuhan. Jadi hendaknya seharusnya orang Kristen itu hidupnya sudah dalam pertobatan. Karena mereka sudah dibaptis. Karena kita sudah dibaptis. Iya kan? Dan tidak akan ada sebetulnya baptis ulang-ulang kalau kita memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kepada nilai kita pencerahan, teguran, ajaran, nasihat. Yang penting di sini kita tanggapi dengan baik dan bertanggung jawab. Amin. Jadi yang pertama yang tersedia adalah kesempatan untuk kita bertobat dan hidup dalam pertobatan. Selagi masih ada waktu, sebelum waktu itu terlambat dan habis. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah yang tersedia adalah kebutuhan yang tersedia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah kebutuhan yang tersedia. Apa yang tidak pernah kita berpikir, apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kebutuhan yang tersedia itu ada di luar nilai-nilai kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Dengan demikian, Allah ini, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata siapa? Tatkala kita menderita, tatkala kita kekurangan, Allah meninggalkan kita, yang sering kali dicetuskan dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, dari pernyataan-pernyataan yang lemah, yang tidak beriman. Sering saya menghadapi jemaat semacam itu. Begitu ada persoalan, ada masalah, Pak, sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Pak, sepertinya Tuhan ini tidak ingat dengan saya. Pak, sepertinya Tuhan tidak seperti Tuhan yang dulu. Ya kan? Tidak bisa kita berpendapat seperti itu. Ya kan? Semua kebutuhan kita sudah tersedia. Bahkan di luar pemikiran kita, di luar penglihatan kita, di luar hati kita yang kita munculkan. Itu Allah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan segala nilai kebutuhan kita. Bahkan Allah ini bisa memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa Tuhan ini tidak setia,
Tidak lagi ada alasan mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada ceritanya itu. Itu satu nilai pernyataan yang menjurus kepada nilai kemurtatan, kepada nilai keraguan, kepada nilai kebimbangan. Yakinkan kepada dirimu bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Akan nilai masa depan kita dan akan nilai keturunan kita. Allah kita adalah pemelihara yang setia dan penuh kasih menyertai kita selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kebutuhan yang tersedia itu benar-benar ada. Kita boleh beriman di situ dan boleh bertanggung jawab di situ dan boleh untuk tetap selama-lamanya setia kepada nilai Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada penyimpangan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Jika kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan juga mengasihi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Amin Bapak Ibu. Supaya kita sangat meyakinkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jadi kebutuhan yang tersedia itu nyata dan ada bagi setiap kita yang percaya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah itu untuk kita firman Tuhan ini Bapak Ibu? Sesuai yang terpanggil dengan rencana Allah. Masihkah kita tidak mengasihi Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh dan kecewa? Seharusnya Bapak Ibu, sikap hati kita sudah harus dalam kebenaran. Sebab kita mengerti bahwa kita selalu disertai Tuhan. Sebagaimana sikap seorang anak kepada bapaknya. Waktu anaknya disertai bapaknya, apapun yang terjadi, dia mengerti sikap hatinya terhadap nilai bapaknya. Bapaknya pasti tolong dia. Demikian pula sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang mengaku disertai Tuhan, sikap hati kita harus benar dalam hal menyikapi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita alami. Jangan sampai kita malah berkhianat dalam iman kita, Bapak Ibu. Tidak boleh. Jadi sebagai orang beriman sudah mengerti, tatkala menghadapi persoalan, tatkala menghadapi masalah, dia sudah tahu sikap hati apa yang harus dimunculkan. Pastinya sikap hati tidak ragu, tidak bimbang. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyediakan apa yang aku butuhkan. Tuhan pasti menjamin kehidupanku dan masa depanku. Ada amin Bapak Ibu. Yakinkan dirimu di situ. Itu sebagai nilai Allah yang menyediakan Yehova Jireh nyata adanya sampai selama-lamanya. Jangan kecut, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Kita yang penting di sini adalah tugas dan tanggung jawabnya adalah mengasihi Tuhan dengan cara melakukan yang Tuhan suka, dengan cara melakukan perintah Tuhan dengan setia. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ingat baik, introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah Anda sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kalau belum, segera mungkin mengasihi Tuhan. Kalau sudah, tetap bertahan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab akan nilai kehidupan kita, akan nilai masa depan kita. Ada amin? Jangan kecut ya Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan lemah. Andalkan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan selalu membela kita, melindungi kita dengan sempurna. Sebagaimana sempurnanya kuasa dan kasih-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang kedua kita sudah dapat bahwa kebutuhan yang tersedia. Kita lihat yang ketiga, keadaan yang tersedia. Keadaan ini Bapak Ibu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan kekal adanya. Yesaya 49 ayat 8 sampai 16. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka.
sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan meluputkan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini keadaan yang tersedia, Bapak Ibu, nyata dan ada. Pemelihara kita, yaitu di dalam Yesus Kristus, itu benar-benar ada. Ketersediaan apa yang kita butuhkan itu nyata. Ketersediaan akan perlindungan Tuhan itu nyata dan jelas. Keadaan ini tidak bisa diganggu-gugat. Di sini yang penting kita percaya. Sion berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan, adakah seorang perempuan yang membuang bayi yang disusuinya? Sekalipun ada, aku sekali-kali tidak pernah membuang engkau. Amin, Bapak Ibu. Ini keadaan yang kita hadapi. Kondisi yang nyata dalam hidup kita. Jadi kita enggak perlu hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu. Dan jangan ada nilai curiga kepada nilai Tuhan yang setia. Jangan sekali-kali mengatakan Tuhan sudah meninggalkan saya. Tidak ada, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan ini adalah pemelihara yang agung dan yang mulia dan yang setia. Dia bertanggung jawab penuh akan hidup kita, akan masa depan kita. Dia meratakan jalan bagi setiap kita agar kita dicukupkan nilai kebutuhan kita. Ini satu nilai Allah yang bertanggung jawab. Masakan kita tidak bertanggung jawab untuk setia, Bapak Ibu? Janganlah engkau meragukan nilai kesetiaan Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Ini keadaan yang kita ada, yang kita selalu ada di dalam Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kita. Sehingga hendaklah kita punya iman jangan goyah dalam menghadapi apapun. Tidak ada jalan buntu dan tidak ada nilai keputusasaan. Ada amin? Keadaan kondisi yang menjamin hidup kita, Bapak Ibu, selalu menyertai kita dari Tuhan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Selai pun putus tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah ini ya Bapak Ibu. Sebagai Yehova Jireh nyata dan ada dan kita taat di dalamnya. Jangan goncang imanmu dalam menghadapi masalah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab kita dipelihara oleh Tuhan yang maha kuat dan tidak ada lawan. Haleluya. Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dan nilai-nilai keadaan ini Bapak Ibu selalu menyertai kita. Sebagai orang yang percaya, yang penting di sini kita bertanggung jawab di dalamnya. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya dalam seumur hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jaminan tersebut adanya. Pasti adanya. Benar adanya. Yang penting di sini kita selalu setia di dalamnya. Haleluya. Yang keempat, kenyataan yang tersedia. Kenyataan yang tidak bisa dikaburkan oleh siapapun sebab ini adalah mutlak, yaitu kenyataan kebenaran. Ibrani 4 ayat 7-13. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian.
hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu ditelanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang keempat, kenyataan yang tersedia. Firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua, yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan persendian. Jadi dalam hal ini kita jangan sampai tidak hati-hati Bapak Ibu dalam hidup ini. Jangan kita sampai menyembarangkan firman Tuhan. Jangan kita sampai tidak bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan tidak pernah bingung dalam menjatuhkan nilai hukuman atau berkat. Yang penting di sini kita ini ada nilai sensitif. Ada nilai kepekaan Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu ragu, kalau itu baik, lakukan hal yang baik. Kalau itu jahat, jangan dilakukan. Jangan kita campur-campur aduk, kita pikir Tuhan ini kebingungan dalam hal menilai kita. Saudaraku, tidak ada hal yang kebingungan dari Tuhan Bapak Ibu. Kita sendiri yang nanti hidup dalam kebingungan. Makanya kenyataan yang tersedia ini harus benar-benar kita bertanggung jawab di dalamnya. Kenyataan kita punya Tuhan itu dahsyat. Kenyataan kita punya Tuhan itu luar biasa. Maha tahu Bapak Ibu. Dengan kenyataan yang tersedia ini, jikalau kita bertanggung jawab di dalamnya, lakukan saja menurut apa yang Tuhan suka. Lepas dari orang itu suka atau tidak suka. Lepas pembalasan dari orang tersebut adalah jahat atau baik. Pokoknya kalau menurut Tuhan baik, kita lakukan. Kalau menurut Tuhan benar, kita kerjakan. Tidak usah kita di situ pamrih. Toh pada akhirnya berkat kita akan dapat kok. Jadi kita tidak perlu iri hati dengan orang-orang fasik. Kita tidak perlu iri hati dengan orang-orang duniawi, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, jangan sampai kita mengaburkan keadaan yang kenyataan yang tersedia. Nggak pernah bisa kita kaburkan, Bapak Ibu. Kitalah yang menjadi bodoh pada akhirnya. Sehingga kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Seharusnya tidak demikian. Kita harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi kita hidup dalam kenyataan mempunyai Allah yang sangat amat dahsyat, yang sangat amat luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat baik Bapak Ibu, jangan hidupmu suam-suam, engkau akan dimuntahkan. Hidupmu panas atau panas sekalian, dingin atau dingin. Jangan panas dingin, meriang, demam, itu rohani yang sakit. Jadi kita berhadapan dengan Tuhan yang nyata, yang real, yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan bilang lanjutkan, lanjutkan. Kalau Tuhan bilang berhenti, kita berhenti. Amin. Jadi di sini kita hidup hanya menurut kehendak Tuhan saja, bukan kehendak yang lain-lain. Dan bukan kehendak hawa nafsumu, bukan kehendak kedaginganmu. Ini penting ya Bapak Ibu. Kita harus berani belajar kehendak Tuhanlah yang kita kerjakan. Kita harus berani taat di dalamnya dan bertanggung jawab di dalamnya. Sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai orang-orang yang Tuhan berkenan. Jadi kenyataan yang tersedia ini Bapak Ibu tidak bisa dikaburkan oleh siapapun. Dan sampai kapanpun. Jadi kita sudah mengerti. Kebenaranlah yang kita kerjakan. Jikalau ketidakbenaran itu tidak boleh kita kerjakan. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kita benar-benar hari ini harus benar-benar serius dalam hal nilai memperhatikan yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Mengingat penyesat-penyesat semakin masif. Setialah dan bertanggung jawab dalam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita dinyatakan sebagai nilai orang-orang benar. Dan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ada amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang benar karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dengan darahnya kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah menjadi orang-orang benar. Yang kelima Bapak Ibu, keselamatan yang tersedia. 1 Petrus 1 ayat 3-12.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah membuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemudian yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya Bapak Ibu. Keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus itu benar adanya. Jadi kita sekarang dalam kondisi diselamatkan dan telah diselamatkan dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu sudah disediakan dari jauh-jauh hari, dari zaman para nabi-nabi. Mereka juga rindu untuk mendapatkan anugerah tersebut, tetapi kitalah yang mendapatkan anugerah tersebut. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu, seharusnya kita menyadari bahwa kita hidup dalam keselamatan Tuhan, dan jangan keluar dari wilayah tersebut. Dan hendaklah kita setia di dalam keselamatan tersebut, sehingga hidup kita benar-benar terpelihara, dan selalu hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi keselamatan ini keselamatan yang tersedia bagi setiap kita. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita terus berbuat dosa. Seperti yang pertama saya katakan bahwa kita harus bertobat. Amin saudaraku. Jadi keselamatan yang tersedia bagi kita itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Itu sudah ditentukan dari awal-awalnya. Dari nubuat-nubuat para nabi. Dan sampai masuk dalam nilai anugerahnya. Dan kita masuk dalam pintu anugerah yang begitu luar biasa. Apakah itu tidak hebat? Apakah itu tidak luar biasa bagi setiap kita Bapak Ibu? Cuman sayang sekali ya, keselamatan ini seringkali dikorbankan hanya untuk nilai hawa nafsu, nilai kedagingan dan nilai keduniawian. Dan sayang sekali kalau keselamatan yang sudah Tuhan beri Anda campakkan, Anda injak-injak, Anda sia-siakan. Nanti yang rugi diri sendiri. Bahkan kerugian yang akan Anda terima adalah selama-lamanya dan di waktu yang kekal. Saya berharap kita menyadari akan nilai tersebut Bapak Ibu, sehingga kita tidak menyesal. Tetapi sebaliknya kita benar-benar bersuka cita di dalam Tuhan. Kondisi apapun yang kita hadapi jangan membuat iman kita luntur. Dan mengingat upah yang besar sedang menunggu kita. Aniaya, penderitaan yang kita hadapi Bapak Ibu, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai. Di dalam proses-proses tersebut, hendaklah kita setia. Karena di dalam proses-proses tersebut nyata bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Bukan iman karbitan. Bukan iman kata orang, tapi iman kata kita sendiri mengenai Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Alamilah Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga bukan apa kata orang kau beriman kepada Yesus Kristus. Bukan apa kata orang tuamu, bukan apa kata nenek moyangmu, tetapi apa kata dirimu. Dengan kau menyaksikan kesetiaan Tuhan, dengan kau menyaksikan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu tatkala engkau menderita.
Tuhan dengan tepat waktu menolong kita. Tuhan dengan kesetiaannya selalu melindungi kita dan selalu memberikan nilai kita dalam kekuatannya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, keselamatan yang tersedia itu ada. Jangan sia-siakan. Keselamatan yang tersedia itu nyata. Bapak Ibu harus peduli dan bertanggung jawab di dalamnya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sudah barang tentu hal-hal yang kita lakukan mencerminkan hal tersebut, bukan sebaliknya. Jangan membuat orang terhadap diri kita itu menjadi batu sandungan. Jangan jadilah batu penjuru yang untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin Bapak Ibu? Karena keselamatan yang Tuhan berikan sudah kita terima dengan baik. Dengan rasa bertanggung jawab di dalamnya, hiduplah di dalam hal tersebut. Di dalam keselamatan iman yang sebagaimana kita beriman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang selanjutnya Bapak Ibu. Yang terakhir, keenam, kekekalan yang tersedia. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pantasan Rasul Paulus tetap bertahan walaupun dia dalam aniaya yang hebat. Tetap setia walaupun dia dalam penderitaan yang berat. Pantasan Rasul Paulus bertahan dalam hal kondisi tersebut. Karena dia tahu persis Bapak Ibu, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Ini kekekalan yang tersedia. Kita akan ke arah itu dan akan mendapatkan hal itu. Seharusnya kita bertanggung jawab dalam hal tersebut Bapak Ibu. Jadi walaupun hidup kita yang sering kita hadapi adalah penderitaan, yang sering kita hadapi adalah aniaya, yang sering kita hadapi adalah persoalan, maju terus, pantang mundur. Karena mengingat ketersediaan kekekalan di hadapan kita, pada akhirnya akan kita dapat mahkota kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita tidak sia-sia hidup di dalam kebenaran, karena ada mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada kita dan bagi orang-orang yang menantikan Dia. Puji Tuhan. Jadi ada goal settingnya loh Bapak Ibu dalam hidup dengan Kristus Yesus. Jadi kita harus mengarah kepada nilai tersebut. Sehingga dengan kondisi tersebut Bapak Ibu, ya kan, dengan apa yang kita hadapi alias rintangan-rintangan yang ada, kita maju terus bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi kekekalan ini sudah tersedia, mahkota kebenaran sudah tersedia. Mari kita meraihnya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas nilai yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Kita ada sasaran hidup, kita ada akhiran hidup, yaitu mahkota kebenaran. Itu kekekalan yang tersedia. Jadi dalam hal ini jangan lemah Bapak Ibu dalam menghadapi apapun. Entah penyakitmu belum sembuh, entah engkau dalam penderitaan, apapun itu namanya, persoalan apapun itu namanya, jangan menyimpang. Tetap bertahan di dalam Kristus Yesus, sehingga mahkota kebenaran ini dapat kita raih. Dapat kita untuk menerimanya dari Tuhan yang setia. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Makanya di sini Bapak Ibu, kekuatan Rasul Paulus ternyata itu adalah dia selalu menginginkan nilai-nilai kehidupannya sampai akhir mempermuliakan Tuhan. Sehingga mahkota kebenaran sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada amin saudaraku. Jangan mencari nilai-nilai duniawi yang bukan dalam kekekalan, yang akan binasa. Carilah nilai-nilai kekekalan di dalam surgawi, yaitu mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang menantikan Dia. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maju terus, pantang mundur Bapak Ibu. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, mengingat mahkota kebenaran, mahkota kekekalan telah tersedia bagi setiap kita yang percaya dan yang setia. Kita kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku.
Kita harus setia di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal kita boleh hidup di dalam nilai kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Sehingga nyata bahwa ketersediaan kekekalan yang ada itu nyata adanya, benar adanya. Jangan kita goyah, jangan kita terguncang tatkala kita menghadapi persoalan. Saya percaya firman Tuhan ini terus menguatkan kita, menuntun kita di dalam terangnya yang ajaib. Untuk itu saya berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hati-Mu. Aku sudah menyampaikan kehendak-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas umat-Nya. Yang untuk menyediakan yang luar biasa. Yang di dalam nilai kekekalan. Sehingga kami sangat percaya dan yakin benar bahwa Allah kami adalah Yehovah Jireh. Allah yang bertanggung jawab atas nilai kehidupan kami. Atas nilai kekekalan hidup kami. Dan atas nilai hal-hal yang juga bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoanya bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.